Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Selamat pagi teman-teman. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan di tahun yang baru, yaitu bulan Januari tahun 2021. Aku mau nanya, selama setahun kemarin ngapain aja nih teman-teman? Yang pasti kita banyak di rumah ya. Ibadah di rumah, sekolah di rumah, semua hampir kita lakukan di rumah. Tetapi kita tidak boleh bosan beribadah, karena Tuhan sudah menyertai sepanjang hidup kita sampai di tahun yang baru ini. Sebelum memasuki ibadah lebih dalam lagi, saya mengajak teman-teman untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah yang selalu menguatkan kita, dan hanya Tuhanlah yang selalu ada di samping kita. Mari kita pujikan Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Kekuatanku dapat jalani hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Sebagai manusia pasti tidak pernah luput dari kesalahan apapun. Mari kita merendahkan diri kita ke hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa yang kita perbuat selama 1 minggu ini. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih atas segala berkat dan kasih-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan.
Sekarang kami datang ke hadirat-Mu mengakui segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kami tahu kami manusia yang lemah, tapi kami yakin dan percaya Engkau Tuhan yang selalu menguatkan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, baik itu kami lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Ajar kami selalu ya Tuhan untuk taat dan hidup di dalam kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Setelah kita mengakui segala dosa kita, mari kita menerima berita anugerah yang terambil dari Kolose 1 ayat 13-14 yang berbunyi demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Setelah kita menerima berita anugerah dan meminta pengampunan dari Tuhan, mari kita menjalani kehidupan sesuai dengan petunjuk hidup baru yang terambil dari 1 Korintus 15 ayat 34. Mari kita bacakan bersama-sama. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Sebagai ungkapan rasa syukur kita setelah menerima pengampunan dari Tuhan, mari kita menjadi pribadi yang tidak sama lagi dengan yang lalu. Mari kita menjadi sesuai dengan kehendak-Nya. Kita selama seminggu terakhir ini pasti merasakan kebaikan Tuhan yang nyata di dalam hidup kita, sehingga kita bisa melewati semuanya dengan baik. Itu semua membuktikan bahwa hanya Tuhanlah yang nyata di dunia ini. Mari kita pujikan sungguh nyata kasih-Mu. sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untukmu. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Teman-teman, tema kita hari ini yaitu Be Strong. Biarlah melalui firman yang disampaikan kita bisa menjadi pribadi yang lebih kuat dan tidak sama lagi dengan sebelumnya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan,
Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita pujikan sandar pada lengan yang kekal. Shalom teman-teman, senang sekali hari ini saya diberikan kesempatan untuk belajar firman Tuhan bersama dengan teman-teman di GKT Citra Raya. Mari sebelum bersama-sama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita memohon pertolongan Allah Roh Kudus, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan kami pada hari ini boleh kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa, kami sungguh rindu agar firman Tuhan hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi sungguh-sungguh ketika kami membaca dan merenungkannya, kami boleh mengerti artinya, kami boleh mengerti isi hati Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan kepada setiap kami, dan kami boleh mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong hamba-Mu dengan segala keterbatasannya, biarlah hamba-Mu hanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menjadi alat saluran berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, menyerahkan jam pemberitaan firman ini hanya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, firman Tuhan hari ini terambil dari Ulangan pasalnya yang ke-31 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Ulangan 31 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian pergilah Musa, lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, "Aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.
Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati." Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya mendengar, tetapi menyimpannya dan berjuang untuk melakukannya. Teman-teman, saya ingin mengawali khotbah hari ini dengan menceritakan pengalaman saya ketika berwisata ke Jatim Park. Saya yakin ada beberapa di antara teman-teman yang juga sudah pernah ya berwisata ke Jatim Park. Jadi ceritanya begini ya, ketika saya dan teman-teman sampai di Jatim Park ya, kami melihat wahana-wahana yang ada di sana. Dan kemudian kami tertarik pada sebuah wahana ya. Sekilas saya lihat wahana tersebut seperti ayunan. Jadi bentuknya itu bukan ayunan yang satu-satu gitu ya teman-teman. Bentuknya itu seperti ayunan yang panjang gitu ya. Panjang dengan kursi yang berjajar ke samping. Nah, ketika teman-teman saya mengajak saya untuk naik wahana tersebut, saya berpikir, oh, cuman ayunan, tapi versi raksasa begitu ya. Siapa takut gitu ya. Maka saya segera mengiyakan ya. Ngapain takut ya. Dengan pede saya melangkah masuk ke dalam wahana tersebut ya. Nah, wahana pun segera dijalankan. Dan apa yang terjadi teman-teman? Memang benar teman-teman. Pertama kami diayun-ayunkan. Tapi ternyata bukan cuma diayun-ayunkan teman-teman. Ternyata kami juga diputar-putar ya sampai 360 derajat, dibolak-balik ya, dijungkir balikkan begitu ya teman-teman. Wah, saya ketakutan sekali ya, kaget luar biasa ya. Ternyata bukan seperti yang saya duga. Dan reaksi pertama saya adalah segera memegang erat-erat besi pengaman yang melingkar di tubuh saya ya. Sambil berteriak kencang-kencang dan jungkir balik digoyangkan oleh wahana tersebut. Yang ada di pikiran saya selanjutnya adalah, waduh, kira-kira besi pengaman ini tahan nggak ya menahan berat tubuh saya? Ya, teman-teman bisa lihat sendiri kan bagaimana postur tubuh saya ya. Nah, kemudian wahana pun terus berlangsung ya teman-teman. Dan semakin lama gitu ya, saya merasa semakin yakin ya. Karena ternyata saya tetap berada di dalam kursi saya dengan aman. Dan saya pun mulai bisa menikmati wahana permainan tersebut. Nah, teman-teman, permainan pun selesai. Ketika saya turun dari wahana permainan itu, saya menoleh dan saya melihat nama permainan itu. Namanya adalah tornado. Wow, luar biasa teman-teman. Pantes ya, saya rasanya bagaikan barusan keluar dari badai gitu ya. Nah, teman-teman, ketika dijungkir balikkan di wahana tornado tadi, reaksi pertama saya adalah berpegangan pada besi pengaman. Sama halnya dengan itu ya, ketika kita merasakan ketakutan di dunia nyata, di kehidupan nyata ini, kita juga perlu berpegangan pada sesuatu yang kuat, yang kokoh, yang kita yakin bisa membuat kita tetap aman. Sebenarnya teman-teman, kalau mau dipikir-pikir, bukankah kehidupan kita itu mirip seperti wahana tornado atau wahana roller coaster? Penuh dengan lika-liku. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Kadang kita bisa enjoy, menikmati kehidupan kita. Tapi kadang kita bisa merasa ketakutan. Kita bisa merasa seperti sedang dijungkir balikkan ya. Panik dan kita takut jatuh. Bedanya teman-teman, kalau itu adalah wahana permainan.
Sebelum naik kita bisa lihat, wah lintasannya begini gitu ya. Dan ketika kita naik pun kita bisa memperkirakan kira-kira apa yang akan terjadi pada kita selanjutnya. Tapi beda dengan kehidupan nyata. Dalam kehidupan nyata kita tidak bisa tahu apa yang akan terjadi di depan. Jangankan 1 tahun ke depan, sehari ke depan, ya, sejam ke depan, kita nggak bisa tahu persis apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Maka wajar kalau di dalam kehidupan ini kita pun juga menjadi takut, ya. Kita menyadari, ya, betapa kita ini manusia yang terbatas. Kita tidak maha tahu, dan seandainya pun kita tahu apa yang akan terjadi di depan kita, kita tidak punya kuasa yang tak terbatas, sehingga kita nggak bisa yakin apakah kita bisa melalui kesulitan-kesulitan yang terjadi di depan kita. Kita tidak maha tahu, kita tidak maha kuasa. Maka wajar mungkin, ya, kalau kita menjadi takut, kita menjalani kehidupan kita dengan khawatir. Teman-teman, hari ini kita baru saja memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Saya ingat kalau tahun-tahun sebelumnya, ketika pergantian tahun, ya, akan memasuki tahun yang baru, saya dan mungkin banyak orang juga, ya, menantikan tahun itu dengan optimis, begitu, ya. Kita memasuki tahun yang baru melangkah dengan sebuah harapan, dengan sebuah optimisme. Tapi sepertinya tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tidak sedikit orang yang menapaki tahun 2021 ini dengan pesimisme, dengan kekhawatiran, dengan ketakutan, dengan penuh tanda tanya, penuh pertanyaan di dalam benak mereka. Akankah di tahun 2021 ini COVID sudah berlalu? Akankah saya dan keluarga saya bisa survive di tengah pandemi ini? Bagaimana dengan situasi keuangan, perekonomian? Bagaimana dengan bisnis keluarga kami? Akankah orang tua saya survive melaluinya? Bagaimana dengan mimpi-mimpi saya? Saya punya mimpi untuk melanjutkan sekolah saya di luar negeri. Akankah itu bisa terwujud? Dan masih banyak pertanyaan dan kekhawatiran-kekhawatiran yang lain. Saya nggak tahu apakah teman-teman yang sedang mendengarkan khotbah ini termasuk orang-orang yang khawatir. Apakah teman-teman juga memasuki tahun ini dengan ketakutan, dengan kekhawatiran akan masa depan? Jika iya, firman Tuhan hari ini tepat berbicara kepadamu. Firman Tuhan hari ini berkata, be strong. Be strong. Di dalam perikop pendek yang tadi kita baca, 2 kali sampai diulang. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut dan jangan gemetar. 2 kali Tuhan mengulang. Jangan takut, jangan khawatir. Mungkin ada di antara kita yang berkata begini, oke loh, saya tahu gitu ya, kita nggak boleh takut. Tapi masalahnya saya nggak tahu bagaimana caranya untuk tidak takut. Seperti tadi, ya, sudah dibilang di depan, kita manusia terbatas. Kita nggak maha tahu, kita juga nggak maha kuasa. Gimana caranya supaya kita nggak takut menjalani tahun depan ini? Teman-teman, kalau ada teman-teman yang berpikir seperti itu, puji Tuhan, ya. Karena firman Tuhan hari ini nggak cuman mau kasih tahu kita jangan takut. Firman Tuhan hari ini bukan cuman mau bilang, jangan takut, jangan khawatir, tapi tidak memberikan solusi. Enggak, firman Tuhan hari ini sekaligus mau memberikan kita tipsnya, kuncinya, rahasianya, supaya di tengah segala hambatan, tantangan, dan masa depan yang kita tidak ketahui, kita bisa menjalaninya dengan tanpa takut. Apa rahasianya? Rahasia ini bisa kita temukan
di kata-kata terakhir Musa kepada bangsa Israel. Jadi begini teman-teman ya, saya jelaskan sedikit konteks dari perikop yang tadi kita baca. Sebenarnya pada waktu itu bangsa Israel bisa dibilang mau memasuki babak baru kehidupan mereka. Kenapa saya bilang babak baru? Karena setelah sekian lama bangsa Israel diperbudak di tanah perbudakan Mesir, setelah sekian lama mereka berjuang, berputar-putar di padang gurun, pada akhirnya ini saatnya ya, tanah perjanjian itu sudah di depan mereka ya. Tinggal sedikit lagi mereka akan segera memasuki tanah perjanjian. Bisa bayangkan ya bagaimana perasaan mereka. Senang? Pasti teman-teman. Excited? Tidak diragukan lagi ya. Nah teman-teman, kalau mau digambarkan peristiwa ini itu seperti cowok yang PDKT sama cewek. Ya, sekian lama PDKT ya, udah begitu banyak waktu, udah begitu banyak pulsa mungkin ya yang dikeluarkan, paket data ya yang dikeluarkan ya, bensin bahkan mungkin ya untuk antar jemput ceweknya ya, bahkan sampai dibela-belain ujian nggak konsen, gara-gara nggak bisa sedetik pun tidak memikirkan si cewek idaman. Nah, suatu titik ya, saatnya sang cowok memutuskan, oke, saya akan menyatakan isi hati saya kepada cewek idaman saya. Dan dia pun melakukannya. Si cowok dengan dak-dikduk begitu ya, dengan excited tapi juga takut, mendatangi ceweknya, menyatakan perasaannya, dan kemudian bertanya, mau nggak kamu jadi pacarku? Si cewek dengan mata berkaca-kaca tertegun dan kemudian menjawab, enggak. Nggak cuman mau banget gitu ya. Nah teman-teman bisa bayangkan ya gimana perasaan si cowok, betapa senengnya ya, betapa sukacitanya, perjuangan PDKT selama berbulan-bulan, segala macam ya hal yang telah dikorbankan ternyata berbuah manis. Akhirnya cintanya diterima oleh si cewek. Saya cerita ini intinya saya mau menggambarkan kira-kira bagaimana sukacitanya ya, bagaimana perasaan bangsa Israel tuh, betapa senangnya mereka, excitednya ketika mereka pada akhirnya akan masuk tanah perjanjian. Namun di sisi lain teman-teman, tadi mereka di satu sisi excited, sukacita ya, tapi di sisi lain ternyata ada masalah yang menanti. Jadi ibarat kisah penembakan yang sukses tadi ya teman-teman. Setelah cinta si cowok diterima oleh si cewek, mereka akhirnya jadian, bahkan bisa dibilang misalnya pada akhirnya mereka menikah begitu ya. Setelah itu pun ternyata di depan mereka jalan tidak mulus teman-teman. Bukan berarti kisah mereka kemudian finish, selesai dengan kalimat and they live happily ever after. Ya, itu cuma ada di dongeng-dongeng teman-teman ya. Tapi kalau di kehidupan nyata tidak seperti itu. Di depan mereka akan masih ada halangan-halangan, masih ada pasang surut kehidupan yang harus mereka jalani. Di depan akan ada jalan bergelombang, bahkan kerikil-kerikil tajam dan batu-batu besar yang harus mereka lalui. Seperti itulah perjalanan bangsa Israel. Sekalipun tanah perjanjian di depan mata, tanah Kanaan yang sudah diceritakan oleh nenek moyang mereka turun-temurun, akhirnya ya akan segera mereka masuki dan mereka miliki, ternyata tidak semudah itu. Kenapa? Karena tanah Kanaan ini bukan tanah yang kosong, bukan negeri yang tak berpenghuni. Di dalamnya sudah ada bangsa-bangsa yang mendiami.
ada bangsa-bangsa kafir, di mana ketika mereka akan masuk dan memiliki tanah Kanaan itu artinya mereka harus maju berperang, mereka harus terlebih dahulu merebut negeri itu dari bangsa-bangsa kafir yang mendiaminya. Dan itu bukan hal yang mudah, teman-teman. Tidak cukup sampai di sana. Pergumulan mereka bertambah. Karena pada saat itu Musa, pemimpin mereka, tiba-tiba resign. Musa pada saat itu tiba-tiba berkata demikian di ayat 2. Aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Teman-teman, Musa itu buat bangsa Israel bukan cuma sekedar seperti CEO atau direktur zaman sekarang ya. Musa bagi bangsa Israel itu sudah seperti wakilnya Tuhan. Karena Musa inilah yang menerima firman Tuhan dan menyampaikannya kepada bangsa Israel. Musa ini berperan sebagai nabi ya, yang menyampaikan firman Tuhan. Musa juga berperan sebagai imam yang menjadi perantara antara bangsa Israel dengan Tuhan. Ketika bangsa Israel berdosa, Musa lah yang memintakan pengampunan buat bangsa Israel. Nggak cukup nabi, imam, Musa juga adalah panglima perang yang selama ini memimpin mereka berperang melawan bangsa-bangsa yang menghalangi mereka. Dan Musa sudah membawa kemenangan demi kemenangan. Jadi sepenting itulah peran Musa di mata bangsa Israel. Dan teman-teman bisa bayangkan ya, Musa ini sudah seperti orang yang menjadi pegangan buat bangsa Israel. Dan orang yang menjadi pegangan mereka ini tiba-tiba mengundurkan diri di saat yang tidak tepat. Di saat bangsa Israel benar-benar membutuhkan arahan, pimpinan. Di saat mereka harus berperang dan membutuhkan panglima perang. Musa malah meletakkan jabatan. Kemudian penerusnya siapa? Yosua. Tentu saja Yosua masih kalah ya. Masih kalah senior dibandingkan dengan Musa. Maka teman-teman bisa membayangkan ya, bagaimana kemudian perasaan bangsa Israel. Saya bayangin ya, bangsa Israel itu bisa panas dingin langsung ya waktu dengar Musa ngomong kayak gitu. Bukan panas dingin karena gejala COVID-19, tapi panas dingin saking mereka takutnya ya, saking mereka kagetnya. Dan mereka khawatir membayangkan bagaimana kehidupan mereka ke depan tanpa Musa. Dan Musa tahu persis bagaimana kondisi psikis bangsa Israel. Makanya kemudian Musa sampai mengulang-ulang pesannya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Bagaimana caranya bisa tidak takut, bisa berani di tengah segala pergumulan dan tantangan yang menghadang? Mungkin bukan cuma di dalam pikiran teman-teman yang bertanya seperti itu, tapi bisa jadi itu juga lah yang ditanyakan oleh bangsa Israel ketika mendengar Musa bilang mereka suruh berani, mereka nggak boleh takut. Teman-teman, Tuhan melalui Musa kemudian memberikan kuncinya. Kunci untuk bisa menjalani kehidupan dengan berani adalah berpegang hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia atau hal-hal yang fana. Sekali lagi, apa kuncinya bisa menjalani kehidupan dengan berani, tidak takut, walaupun di depan ada tantangan? Kuncinya, rahasianya adalah berpegang hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia atau hal-hal lain yang fana. Teman-teman, di ayat 3-6 Musa berkata, Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka.
Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan pada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Teman-teman, ketika saya membacakan ayat ini, bisa merasakan ya, betapa banyaknya kata-kata Tuhan, Tuhan diulang-ulang ya. Dengan kata lain, Musa itu pengen berkata apa? Musa ini pengen bilang gini, gak masalah siapapun yang akan menjadi pemimpin kalian. Dia itu hanyalah alat di tangan Tuhan. Tuhanlah, dialah pemimpinmu yang asli. Tuhanlah, dia yang seharusnya menjadi tempat kamu berpegang dan bergantung. Musa ingin mengarahkan kembali fokus bangsa Israel dari dirinya kembali kepada Tuhan. Karena memang benar, ketika berpegang pada Musa ini hanyalah manusia belaka. Seharusnya mereka berpegang kepada Tuhan. Ketika bangsa Israel sungguh-sungguh berpegang kepada Tuhan, maka mereka tidak perlu takut melangkah ke depan, apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka. Manusia begitu terbatas pengetahuan dan kemampuannya, tapi Tuhan Maha Kuasa dan Maha Tahu. Tidak ada satu hal pun di dunia ini bisa terjadi lepas dari kontrol Tuhan. Ditambah lagi, Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang Maha Kuasa itu juga adalah Tuhan yang mengasihi umatnya. Tuhan yang setia dan Tuhan yang sudah berjanji Dia tidak akan sekali-kali meninggalkan umatnya. Dia tidak akan sekalipun meninggalkan umatnya berjuang sendirian. Wow, luar biasa ya teman-teman. Teman-teman, kita memang tidak bisa tahu dengan persis apa yang akan terjadi di depan. Vaksin sudah ditemukan. Akankah pandemi ini bisa berakhir di tahun 2021? Atau belum? Akankah kita bisa survive tidak tertular COVID-19? Bagaimana jika kita tertular? Bagaimana kalau bahkan keluarga kita, orang yang kita kasihi, harus menderita COVID-19 dan bahkan ada di antara keluarga kita yang harus dipanggil Tuhan karena pandemi COVID-19 ini. Bagaimana kondisi perekonomian Indonesia? Bagaimana usaha keluarga kita? Kita nggak tahu, teman-teman. Akankah kita bisa kembali sekolah tatap muka? Akankah kita bisa kembali bersekutu, beribadah kembali di gereja secara onsite? Kita juga nggak tahu, teman-teman. Bagaimana kondisi negara kita? Kita baru saja ya bulan yang lalu selesai melakukan pilkada. Ada pergantian kepemimpinan di sana. Kita nggak tahu bagaimana kondisi negara kita. Akankah tahun 2021 sampai ke depan ini negara kita akan aman, tentram dari terorisme misalnya? Akankah kita tetap bisa menjalankan ibadah kita bisa beragama dengan bebas? Kita juga nggak tahu, teman-teman. Begitu banyak hal di depan yang kita nggak tahu. Begitu banyak pertanyaan yang kita nggak tahu jawabannya. Tapi teman-teman, bagaikan menaiki wahana tornado atau roller coaster. Sekali kita naik, kita tidak akan bisa turun dari sana ketika wahana tersebut sudah berjalan. Nggak mungkin kan ketika tornado itu sudah berputar-putar atau roller coaster itu sudah berjalan dan sudah mulai berputar juga gitu ya, bahkan 360 derajat, terus tiba-tiba kita stop, berhenti, saya nggak mau. Kan nggak mungkin ya teman-teman. Sekali kita sudah menaiki wahana itu, kita harus terus berada
di dalamnya sampai wahana itu selesai. Tapi teman-teman, ada satu pelajaran yang bisa kita petik dari wahana permainan itu. Bagaimanapun wahana itu membawa kita ya, bahkan mungkin sampai kita dijungkir balikkan, kita bisa tetap aman berada di tengah wahana itu. Kalau kita berpegang pada besi pengaman. Kalau ada besi pengaman yang benar-benar kuat untuk mengamankan kita, sehingga kita tidak jatuh. Kita nggak bisa turun atau berhenti di tengah-tengah wahana sekali setelah wahana itu dimainkan, dijalankan begitu ya. Tapi kita bisa tetap aman di dalamnya karena ada besi pengaman itu. Teman-teman, pertanyaannya, sudahkah kita memiliki besi pengaman itu di dalam kehidupan nyata kita di dunia ini? Sudahkah teman-teman dan saya memilikinya? Jika sudah, pertanyaan berikutnya, besi pengaman apa? Besi pengaman semacam apa yang selama ini kita pegang ketika menjalani kehidupan kita? Kalau besi pengaman itu adalah manusia, kalau besi pengaman itu adalah uang misalnya, karena kita yakin kalau kita punya uang, kita akan aman. Atau besi pengaman itu adalah orang tua kita misalnya, atau besi pengaman itu adalah jabatan kita, status kita. Semua itu adalah hal-hal yang fana, teman-teman. Ketika kita berpegang kepada hal-hal yang fana, maka itu ibarat kita ini hanya pegangan pada seutas tali yang tipis dan rapuh. Dan pasti kita akan jatuh ketika kita berpegang kepadanya. Tetapi beda kalau besi pengaman itu adalah Tuhan. Tuhan adalah Allah yang maha tahu. Tuhan adalah Allah yang maha kuasa. Tuhan adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Tidak ada satu hal pun bisa terjadi kepada kita lepas dari kontrol Tuhan. Dan seandainya pun Tuhan mengizinkan hal buruk terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan sudah berjanji di dalam firman-Nya, Dia tidak akan meninggalkan kita sendiri. Dia tidak akan membiarkan kita sendiri. Tetapi Tuhan akan menolong kita. Tuhan sudah berjanji akan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan sudah berjanji Dia akan memberikan jalan keluar kepada kita sehingga kita dapat menanggungnya. Maka teman-teman, berpeganglah hanya kepada Tuhan. Saya ingin menutup khotbah ini dengan membacakan kembali Ulangan 31 ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang akan berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Mari teman-teman, kita menjalani tahun 2021 ini dengan penuh optimisme. Be strong, tidak takut. Karena kita berpegang hanya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami diingatkan sekali lagi untuk tidak takut. Karena ketika kami berpegang kepada Tuhan, Tuhan adalah Allah yang maha tahu, Tuhan adalah Allah yang maha kuasa, dan Tuhan adalah Allah yang setia, yang mengasihi kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini ternyata kami berpegang pada manusia atau kepada hal yang fana. Tolong kami sungguh-sungguh mengarahkan pandangan kami sungguh-sungguh berpegang dan bergantung hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo semuanya, untuk ucapan syukur kita pada pagi hari ini, mari kita memberikan persembahan kita di nomor rekening di bawah ini. Dan juga kita harus tetap menjaga protokol kesehatan, mengikuti aturan dari pemerintah, dan tetap memakai masker dan menjaga kebersihan. Sampai jumpa teman-teman, God bless you.